Bapak, Bapak, bangun. Bapak, bangun. Bapak, bangun. Bapak, bangun. Adik, Bapak sudah gak ada. Tidak, doakan saja yang terbaik buat Bapak. Bangunlah. Ikutlah denganku. Mau kemana? Pulang ke rumah barumu. Ini rumahku. Aku tidak mau pulang ke tempat lain. Ikuti saja, atau aku paksa kamu. Tolong, jangan bawa aku pergi. Diamlah. Aku mohon. Menurutlah sebelum dia benar-benar marah. Baiklah. Yakin ini tempatnya? Ya, inilah rumah barunya. Bawalah dia masuk. Mari Pak, silakan masuk. Tidak, aku tidak mau. Ini sempit sekali. Maaf ya Bapak, memang inilah rumah barumu sesuai catatan amal kehidupanmu. Tidak, itu lubang kecil dan gelap. Aku mohon berikan aku lubang di samping itu. Kamu bilang mau lubang di samping itu ya? Iya. Ya. Kenapa kamu meminta rumah yang itu? Karena lubang itu luas, terang dan teduh. Jika kau ingin rumah seperti itu di kuburmu, maka perbanyaklah amal baikmu. Aku berjanji, sungguh, aku akan perbaiki semuanya. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani, humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Keutamaan istighfar. Rajin istighfar bisa dapat surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Disusul lagi dengan amalan lain. Ayo bergegas kamu istighfar dan berharap dengan amalan-amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa ciri amalan orang ahli istighfar? Kalau rajin istighfar kata Allah, maka akan muncul amalan-amalan lain. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, rajin infak. Wal kadhiminal ghaidha, orang rajin istighfar itu sanggup menahan amarah. Jadi kalau Anda ingin jadi orang sabar, latihan istighfar. Astagfirullah. Orang mencela, istighfar dulu. Astagfirullah. Nah, ketika Anda rajin istighfar, itu kita akan diberi oleh Allah kemampuan menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan dia bisa pandai memaafkan orang. Jadi yang indah tuh gini, hati dia ditutup oleh Allah dari persoalan. Sudah selesai. Jadi dia tuh nggak mikirin masalah lagi. Pertanyaan, ada 3 jenis ahli Quran. 1, yang rajin baca. Baru qiraah, ini level pertama. Jadi kalau Anda menemukan orang sudah senang baca Quran, bahkan sulit meninggalkan mushaf, sehari baca 1 juz, naik lagi 2 juz sehari, rajin mengkhatamkan. Demi Allah saya katakan, kalau dia benar-benar membaca dengan sempurna, artinya benar ikhlas karena Allah, maka Quran yang dia bacakan akan merubah kepribadiannya menjadi orang baik. Kalau orang sudah jadi ahli Quran, udah otomatis Pak rajin sholat, otomatis. Silahkan cek, Anda rajin baca Quran, otomatis senang sholat sunnah, otomatis senang berbagi, pelan-pelan akan naik itu. Silahkan kalau nggak percaya. Etikaf lagi baca Quran, ada snack, itu bisa dibagi, otomatis. Yang kedua ahli tilawah, 1 qiraah, 2 tilawah, ngaji, ahli ta'lim. Bahas surat ini, bahas hadis ini. Kalau Anda menemukan ahli ta'lim yang benar, ta'limnya mencari keikhlasan, ta'lim mencari kekuatan iman, ta'lim mencari wawasan ilmu, iman dan ilmu.
alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Jadi dia mencari keimanan pada Allah dan mencari wawasan keilmuan. Anda buru orang ini, Anda jadi orang baik. Silakan kalau nggak percaya. Makanya banyak dulu para ulama menikahkan anaknya itu dengan para ahli ta'lim. Murid-murid yang baik datang ini dan seterusnya. Ahli Quran. Yang ketiga tahfidz. Menghafal Quran. Wah sudah ini. Tapi menghafalnya benar. Cirinya apa? Penghafal Quran yang benar, maka Qurannya akan membimbing dia pada kebaikan. Lembut, sopan, jujur, objektif, cinta kedamaian, cinta kenyamanan, tapi tetap menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika menemukan yang seperti itu, dia orang paling hebat. Maka jadikan dia teman. Kalau belum mendapatkan, antum kumpul, berusaha mengupgrade diri jadi begini. Ini kan saya yakin nih, antum kan datang bukan dari satu tempat yang sama. Tapi dari satu tempat, mungkin bukan satu dua orang. Yang datang ke sini satu keluarga, mungkin ada. Kenapa di keluarga tidak dihidupkan Qurannya? Bikin kurikulum, pekan pertama ini latihan baca. Selama sebulan, 2 bulan, baca Quran dulu. Sudah kenal dengan Quran, latihan murajaah. Tilawah, baru menghafal. Demi Allah saya katakan, begitu Anda masuk pada level ketiga hafalan dengan mencintai Al-Quran, akan terjadi pada perubahan kehidupan pada rumah tangga Anda. Membaca sholawatnya itu tambahannya lagi, tolong dengan penuh kewibawaan. Karena sholawat itu hakikatnya penghargaan, penghormatan kepada Rasulullah. Allah menghormat Nabi, maka Allah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Artinya membaca sholawat itu penghargaan, penghormatan kepada Nabi. Maka kalau membaca sholawat harus dengan nada hormat, suasana hormat, hal kita yang menghormati Nabi, keadaan kita yang menghormat Nabi. Kalau para ulama terdahulu itu waktu membaca sholawat itu beda dengan orang zaman sekarang ini. Kelihatannya sholawat pakai tasbih depan sinetron, buka aurat sinetron. Sudah ada Muhammad, sudah ada. Ini kan kurang ajar nih. Kita perlu khusyuk. Ada Imam Malik itu kalau sudah menyebut nama Nabi, penuh penghormatan. Syirikkah saya? Dulu saya percaya dengan hal-hal mistis. Contoh, tali hitam dililitkan di tangan, dililitkan di pinggang, bisa menghalau makhluk jahat. Apakah jika saya bertaubat Allah akan mengampuni saya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik diampunkan Allah. Jadi gimana orang yang pernah syirik Pak Ustadz kalau tak diampunkan Allah? Ini perlu diluruskan pemahaman. Ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari menyembah berhala namanya Naham. Nama berhala ini Naham. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Dibawanya lah susu ke berhala Naham tadi. Naham, ku bawakan kau susu kambing pagi ini Naham. Setelah dia berdoa, datang anjing. Datang anjing, diminumnya susu tadi habis. Setelah habis, diangkatnya kaki sebelah, dikencinginya Naham. Berpikirlah Abu Dzar, sedangkan susu dia pun diminum tak bisa dia menolak. Habis itu kena kencing pula. Ngapain dia aku sembah? Akhirnya dia pun masuk Islam. Nah pertanyaannya, pernahkah Abu Dzar Al-Ghifari syirik? Pernah. Dia menyembah Naham, bawa sajen susu. Lalu kenapa diterima taubatnya? Tapi katanya orang syirik tak pernah diterima taubatnya. Yang tak diterima taubatnya itu orang yang syirik mati dia dalam keadaan syirik, itu neraka jahanam tempat dia. Itu maknanya. Adapun orang yang pernah syirik, jangankan pakai benang, pakai tali kapal kau ikat, diampunkan Allah. Mandi kau saudaraku, mandi taubat malam ini. Habis itu sembahyang salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat sunat taubat. Habis itu istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Rabbal baraya, Rabb, Tuhan semesta alam. Astaghfirullah, minta ampun aku ya Allah, minal khataya, dari segala silap salah dan dosaku. Maka Allah mengampuni. Orang yang tobat dari segala dosa sama macam tak berdosa. Syarat tobat 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, astaghfirullah, astaghfirullah. Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat tidak akan kembali untuk